Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Wassalatu wassalamu ala munkijil basyariyati min kaidis syayatini kafaratal fajar. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, anak adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita kedua orang tua, yang kelak akan diminta pertanggungjawabannya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit karena kesalahan dan kelalaian dalam mendidik anak berbuahkan malapetaka besar dalam kehidupan kedua orang tuanya, karena termasuk mengkhianati amanah Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. War rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan akan dimintakan pertanggungjawabannya atas orang yang dipimpinnya. Meskipun banyak orang tua yang mengetahui bahwa mendidik anak merupakan tanggung jawab yang besar, tetapi masih banyak orang tua yang lalai dan menganggap sepele masalah ini, sehingga mereka mengabaikan dan tak menaruh perhatian terhadap perkembangan anak. Ketika anak berbuat durhaka, ketika anak berani melawan orang tua, ketika anak melakukan kenakalan dan bahkan melanggar aturan agama, banyak orang tua mulai kebakaran jenggot atau bahkan menyalahkan anaknya. Tragisnya, banyak yang tidak sadar bahwa sebenarnya orang tua lah yang menjadi penyebab utama munculnya sikap durhaka dan berbagai bentuk kenakalan yang dilakukan oleh si anak. Lalai atau salah dalam mendidik anak bermacam-macam bentuknya. Sebagai bahan evaluasi diri dan pembelajaran buat kita orang tua agar jangan salah dalam mendidik anak-anak kita. Ada beberapa bentuk kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Di antaranya, pertama, menumbuhkan rasa takut dan minder. Pertama, menumbuhkan rasa takut dan minder pada anak. Pertama, menumbuhkan rasa takut dan minder pada anak. Orang tua terkadang melakukan kesalahan dengan menanamkan rasa takut pada anak. Kadang ketika anak menangis, orang tua menakut-nakuti anaknya agar berhenti menangis. Orang tua menakuti anaknya dengan gambaran hantu, jin, suara-suara yang menyeramkan, dan hal-hal lain yang tidak perlu. Dampaknya, anak akan tumbuh menjadi seorang penakut. Parahnya,
Tanpa disadari, orang tua telah menanamkan rasa takut pada diri anaknya sendiri, sehingga tumbuh menjadi anak-anak yang minder dan tidak percaya diri. Kedua, membiarkan anak berperilaku sombong dan congkak, tapi dianggap sebagai sikap pemberani. Bukankah kita sering membiarkan anak meniru perilaku sombong yang mereka lihat dari orang dewasa? Bukankah kita juga sering memuji anak secara berlebihan sehingga membuat anak merasa memiliki kemampuan lebih dari yang lainnya? Sebab ketika anak memiliki kelebihan tertentu, baik itu kecerdasan, bakat maupun harta, dan kita memujinya berlebihan, cenderung menjadikan anak-anak menjadi sombong. Kesombongan sekecil apapun merupakan penyakit hati, dan jangan biarkan tumbuh dan berkembang pada diri anak. Ajarkan dan berikan contoh kepada anak-anak kita sikap rendah hati dan pandai menghargai orang lain. Kesalahan orang tua yang ketiga, selalu memenuhi permintaan anak. Sebagian orang tua terkadang selalu memberi setiap permintaan anaknya, tanpa memikirkan baik dan buruknya bagi anak. Padahal, tidak setiap yang diinginkan oleh anak memberikan manfaat bagi si anak. Kalau anak terbiasa terpenuhi segala apa yang dimintanya, maka mereka akan tumbuh menjadi anak yang tidak peduli pada nilai uang dan beratnya mencari nafkah. Kemudian yang keempat, orang tua hanya memperhatikan kebutuhan jasmaninya saja. Banyak orang tua merasa telah memberikan pendidikan yang baik, makanan dan minuman yang bergizi, pakaian yang bagus, dan sekolah yang berkualitas. Sementara di sisi lain, tidak ada upaya untuk mendidik anak-anaknya agar beragama secara benar, serta berakhlakul karimah. Orang tua lupa bahwa anak tidak hanya cukup dipenuhi kebutuhan jasmaninya saja, melainkan juga harus dicukupi kebutuhan rohaninya. Kemudian kelima, terlalu berprasangka baik kepada anak. Ada sebagian orang tua yang terlalu berprasangka baik kepada anak-anaknya, tidak mengecek keadaan anak-anaknya, tidak pernah mau tahu dengan siapa anak-anaknya bergaul, atau juga tidak pernah mau peduli akan aktivitas anak-anaknya di luar sana. Karena ia menganggap anaknya baik-baik saja. Ketika terjadi sesuatu pada anak, ketika anak melakukan pelanggaran atau berbuat yang tidak baik, barulah orang tua tersentak dan yang tersisa hanyalah penyesalan belaka. Demikianlah di antara beberapa kesalahan orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Mudah-mudahan dapat dijadikan muhasabah buat kita, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama jika selama ini ternyata kita telah melakukan kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak-anak kita. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang soleh dan solehah, serta berakhlakul karimah.
billahi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.